cepat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat. Kemudian yang kedua yaitu mengirim barang. Di sini pengirim barang adalah orang yang ikatkan diri untuk mengirim suatu barang dengan membayar uang angkutan. Biasanya dalam praktik pengirim adalah ekspeditur atau pengantaran lain dalam bidang pengangkutan. Pasal 86 ayat 1 KUHD menyatakan bahwa ekspeditur adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang. Adapun jenis-jenis perjanjian yang perlu dibuat ekspeditur adalah: yang pertama, perjanjian yang dibuat antara ekspeditur dengan pengirim disebut perjanjian ekspedisi. Yang kedua, perjanjian antara ekspeditur atas nama pengirim dengan pengangkutan disebut perjanjian pengangkutan. Demikian yang dapat saya bahas, dan materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dari dua jenis perjanjian tersebut, maka hubungan hukum dan kewajiban ekspeditur adalah sebagai berikut. Yang pertama sebagai pemegang saham, yang kedua sebagai komisioner, yang ketiga sebagai penyimpan barang, yang keempat sebagai penyelenggara urusan atau sakwarming. Selain ekspeditur, dalam pengangkutan laut dikenal pula pihak-pihak terkait lainnya, yaitu yang pertama pengatur muatan. Nah, pengatur muatan atau jurukada adalah orang yang tugasnya menetapkan tempat di mana suatu barang harus disimpan. Pengatur muatan ini merupakan perusahaan tersendiri dan mempunyai hak membuat izin. Dengan demikian, pengatur muatan terlepas dari perusahaan pengangkut atau pemilik kapal. Namun dalam pelaksanaan tugasnya, pengatur muatan harus tunduk dengan peraturan yang ada di kapal dalam pasal 321 KUHD. Yang kedua, perfeman atau ekspedisi muatan laut. Perfeman atau ekspedisi muatan laut adalah dua jenis perusahaan yang biasa terkait dalam proses pengangkutan barang dan lazim dan ada dalam praktik pengangkutan laut di Indonesia. Kedua jenis perusahaan ini diatur dalam PP nomor 2 tahun 1999 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan angkutan laut. Menurut pasal 1 PP nomor 2 tahun 2006. Kenalkan, nama saya Ina Yunarti Tamono sebagai pemateri ketiga. C. Pengertian pengangkutan barang. Pengertian pengangkutan barang tercantum dalam pasal KUHD adalah sebagai berikut. Barang siapa, baik dengan suatu charter menurut waktu maupun charter menurut perjalanan, baik dengan suatu persetujuan lain, meningkatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan. Dalam pengangkutan laut tentu ada suatu perjanjian di antara pengangkut dan para pemakai jasa angkutan. Perjanjian ini disebut dengan perjanjian pengangkutan. Dalam perjanjian pengangkutan dalam kurung barang dikenal adanya suatu dokumen yang disebut surat muatan atau consignment bill of lading. Dokumen ini berfungsi sebagai alat bukti adanya perjanjian pengangkutan antara pengangkut dan pengirim. Pejabat yang berwenang menerbitkan konsignmen adalah satu pengangkut dalam kurung pasal 504 KHUD. Yang
kedua, nahkoda pasal 505 KH-UD. Bentuk konsumen pada prinsipnya berbentuk standar atau baku yang diantaranya berisi 1. Rute perjalanan dari kapal yang mengangkut barang. 2. Tempat pemuatan barang dalam kapal. Ketiga, keterangan tentang muatan yang berkaitan merek, jumlah, jenis, ukuran, atau berat barang. Yang keempat, apakah pembongkaran barang di tempat tujuan akan dilakukan sendiri oleh pengangkut atau penerima atau dengan bantuan pihak ketiga. Yang kelima, tentang penerima barang. Selain konsumen dalam pengangkutan laut juga harus ada dokumen-dokumen berikut ini. 1. Manifest kapal dalam kurung ship manifest. Yang kedua, surat mualim. Yang ketiga, tanda penerima gudang atau resi gudang. Yang keempat, perintah penyerahan deliver order. Yang kelima, pemberitahuan dalam kurung notik. Yang keenam, perintah mendarat dalam kurung leading order. Kemudian dari pihak pengirim barang, dokumen yang diperlukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, faktur penjualan. Yang kedua, daftar pengemasan. Yang ketiga, sertifikat asal. Yang keempat, sertifikat pemeriksaan. Yang kelima, sertifikat pemuatan. Dan yang keenam, polis asuransi. Kelayakan suatu kapal dalam hal pengangkutan laut ditentukan pula oleh dokumen-dokumen yang tergolong dokumen kapal, termasuk juga dokumen legalitas pelayaran kapal niaga, yaitu sebagai berikut. Dokumen legalitas pelayaran kapal niaga yaitu sebagai berikut. A. Surat tanda. B. Surat ukur. C. Sertifikat layak laut. D. Sertifikat laut timbun. E. Daftar anak buah kapal. F. Petikan dari daftar kapal. D. Sertifikat keamanan radio atau alat komunikasi. H. Sertifikat keamanan baik keamanan pelayaran maupun keamanan penumpang. I. Sertifikat kesehatan. J. Surat tikus bebas tikus. Yang dilakukan oleh mereka yang dalam dinas tetapi atau sementara dari kapal itu di dalam pekerjaan dalam lingkungan kewenangannya. 2. Ia bertanggung jawab kepada kerugian yang ditimpakan kepada pihak ketiga karena perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dari mereka yang dalam dinas tetap atau sementara pada kapal karena jabatannya atau karena kegiatannya ada di kapal melakukan pekerjaan untuk kapal atau muatannya. Berikut timbunnya dan batas jawaban segala keadaan memaksa yang terjadi bukan karena kesalahan pengangkut yang tidak dapat diketahui atau tidak dapat terduga akan
atau secara objektif. 2. Apakah dalam keadaan konkret pengangkutan telah berusaha sejauh mungkin untuk mencegah datangnya kerugian atau secara subjektif. B. Tercatat pada barang itu sendiri di mana cacat bukan karena kesalahan orang tua, kesalahan atau kelainan pengirim, misalnya pengepakan yang tidak sempurna sehingga mudah masuk air laut. Kewajiban pergantian kerugian pasal 1244 KUHP berdata menentukan bahwa pengangkut bila cukup alasan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi biaya dan bunga. Namun nilai kerugian yang terjadi bukan karena kesalahannya dan dia dapat terbuktikan, maka pengangkut terbebas dari tanggung jawab atas kerugian. Berkaitan dengan tanggung jawab pengangkut, pasal 470 KUHD melarang pengangkut untuk menjanjikan A. dia sama sekali tidak bertanggung jawab, atau B. hanya mau memberikan ganti kerugian hanya terbatas pada suatu jumlah tertentu terhadap kerugian yang disebabkan karena 1. kurang diusahakannya pemeliharaan, perlengkapan atau kurang anak buah kapal. 2. kurang diusahakan kelayakan kapal pengangkutan, dan 3. salah memperlakukan atau kurangnya penjagaan barang yang diangkut kapal. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.